Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Keluarga dari Bapak Kaspar Yanubi bersama keluarga besarnya yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, selamat sore untuk kita sekalian. Salve. Salve. Pada sore senja hari ini, keluarga besar dari Bapak Kaspar Yanubi mengundang kita sekalian untuk datang bersama mereka di rumah ini. Kita mensyukuri rahmat besar, anugerah besar, berkat Allah yang dicurahkan kepada keluarga ini berkenaan dengan kesuksesan yang dicapai oleh salah satu anggota keluarganya di bangku pendidikan. Tentu kita semua sungguh menyadari tentu dalam perjalanan panjang proses pendidikan ada dinamika terjadi di sana. Di sana ada perjuangan, ada pengorbanan. Di sana juga ada sukacita yang boleh dialami. Tetapi kayaknya perjuangan itu lebih banyak terjadi. Maka banyak kali kita mengalami kegagalan hidup ini. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, maka pada sore hari ini kita sekalian diundang oleh keluarga untuk pertama-tama kita mensyukuri anugerah Allah yang melimpah yang terjadi di dalam keluarga ini. Seraya kita memohon kepadanya, semoga dalam proses hidup ke depan anak kita tercinta yang sukses ini bisa dituntun lagi, dibimbing lagi, sehingga pada akhirnya dia boleh mendapat pekerjaan atau boleh mendapat hal-hal yang baik bagi hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah sekarang sebagai orang-orang yang berdosa, orang-orang yang tidak luput dari ketidaksempurnaan manusiawi kita, kita dengan rendah hati kita mengakui segala dosa dan salah kita. Kita memohon ampun dari Tuhan supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Kita berdoa. Saya mengaku dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Amin.
Kemuliaan kepada Allah di surga. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau memanggil semua orang untuk menjadi kudus. Bantulah kami untuk mendengarkan suara sabda-Mu, dan arahkanlah kami seturut kehendak-Mu. Dan kami bersyukur di saat ini atas penyertaan, bimbingan, dan tuntunan, dan juga atas berkat-Mu yang telah Kau limpahkan kepada keluarga Kasparyanubi, sehingga salah satu dari anggota keluarga mereka dapat memperoleh kesuksesan dalam tugas pendidikannya. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, tuntunlah ia selalu dalam jauhkanlah darinya segala macam mara bahaya, dan semoga oleh tuntunanmu Engkau mengarahkannya untuk boleh bisa hidup, menempuh hal-hal baik yang berguna bagi hidupnya, bagi keluarga, bagi masyarakat, dan juga bagi gereja. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama dengan Dikau, dalam persatuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari kitab Yesaya. Dalam tubuh wafatnya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas takhta yang tinggi dan menculang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim ada sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka. 2 sayap dipakai untuk menutup kaki.
dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru seorang kepada yang lain, "Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya." Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu. Dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu aku berkata, "Celakalah aku binasa. Sebab aku ini orang yang berbibir najis, dan aku tinggal di tengah bangsa berbibir najis. Namun mataku telah melihat Sang Raja, Tuhan semesta alam." Tetapi seorang dari para serafim itu terbang mendapatkan dakwah. Di tangannya ada bara api yang diambilnya dengan speed dari atas mazbah. Ia menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, "Lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu diampuni." Lalu mendengar suara Tuhan bersabda, "Siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang akan pergi atas namaku?" Maka aku menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan, dan kekuatanlah ikat pinggangnya." Refrain, "Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Sungguh telah tegaklah dunia, tidak lagi goyang. Tahtamu tegak sejak dahulu kala, dari kekal Engkau ada." Refrain, "Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan. Peraturanmu sangat teguh, baikmu berhiaskan kekudusan yang Tuhan sepanjang masa." Refrain, "Tuhan adalah Raja, Ia berpakaian kemegahan." Umat dimohon berdiri. Baik pengantar Injil. Haleluya, 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 haleluya. Berbahagialah kalian kalau dicaci maki demi Yesus Kristus, sebab Roh Allah padamu. Haleluya, 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 haleluya. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada ke-12 murid-Nya,
seorang murid tidak melebihi gurunya, dan seorang hamba tidak melebihi tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Beelzebul, apalagi seisi rumahnya. Jadi, janganlah kalian takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tiada sesuatu pun yang tertutup yang tak akan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kalian takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutilah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun akan jatuh tanpa kehendak Bapamu. Dan kalian, rambut kepalamu semuanya telah terhitung. Sebab itu, janganlah kalian takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Barang siapa mengakui aku di depan manusia, dia akan kuakui juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal di hadapan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah sabda Tuhan. Tetamu watisan melihat kerwain yang saya kasihi dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Sekali lagi selamat sore untuk kita sekalian. Salve. Pada hajatan syukur kita di sore hari ini, kita disajikan 2 bacaan kudus menurut kalender liturgi hari ini, Sabtu 13 Juli. Bacaan pertama kita mendengar tentang Nabi Yesaya. Dan setelah itu bagaimana kita mendengar mulut najis dari Nabi Yesaya ini dipulihkan oleh Tuhan dengan cara yang paling sederhana. Malaikat atau serufim tadi dia ambil bara api di mesbah, lalu menyentuh bibir Nabi Yesaya, dan sesaat itu juga semua dosanya diampuni. Kemudian kita mendengar Yesaya ditantang, karena bagaimana Allah akan mengutus siapa ke tengah-tengah orang Israel untuk memberitakan sabdanya. Dan ketika dia ditanya, Yesaya langsung menjawab, "Inilah aku, utuslah aku." Baik, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dari bacaan pertama ini kita boleh melihat situasi kita boleh melihat kehidupan kita setiap saat. Seperti santo mulut dengan bara api di pagi hari, siang hari mulut susah betul lagi, karena bara api sudah kasih panas sampai mungkin bengkak atau sental. Tapi itulah yang dialami oleh Nabi Yesaya. Maka dari kita sekalian diminta supaya tolong perbaiki ketombe mulut-mulut ini, tanpa harus pakai bara api sonto di ketombe punya bibir-bibir ini. Yang perempuan bagus, dong hari-hari sonto dengan barang
tongkat domestik apapun itu. Laki-laki gosok tanpa cantik, ketemu laki-laki gosok dengan apa? Hanya sopi-sopi saja. Kita diminta untuk sedikit memperbaiki kita punya bibir-bibir ini. Yang berikut, kalau memang kita sudah demikian, maka Allah juga bertanya yang sama kepada kita sekalian. Siapakah yang saya harus utus ke tengah-tengah kehidupan ini? Ke tengah-tengah keluarga, ke tengah-tengah masyarakat, ke tengah-tengah gereja. Siapa lagi kalau kita semua ini? Apa yang kita lakukan? Ya, kita bersaksi secara benar. Berpikir tentang orang lain secara positif dan benar. Ya. Berbicara pakai mulut ini, berbicara yang benar. Ya. Berbicara yang benar. Itu langkah pertobatan kita yang kita jalani. Allah mengutus kita, dan kita sebatas itu kemampuan kita, tidak lebih dari itu. Ya. Seperti Yesaya mengatakan, inilah aku Tuhan, utuslah aku. Kita juga yang sama, Tuhan ini beta, ya, utus beta. Sebatas sejauh yang kita sanggup untuk kita jalani tugas perutusan Allah itu, artinya berpikir benar dan berbicara benar. Jangan berpikir lain, bicara lain. Mulut ngomong lain, bibir bicara lain. Apalagi bicara sukses betul lagi. Lebih baik kita jangan pakai bara api lagi. Ambil pisau lah, potong bibir buang saja. Kasih umpan buaya ke umpan apakah? Berharga. Tetapi kalau punya mata, kadang-kadang parahnya nomor satu. Selalu lihat yang betul semua. Selalu melihat tidak berharga apa-apa. Maka akhirnya pikiran kita keluar di bawah yang berharga, kata-kata kita keluar dari hidup kita sing berharga. Sing berharga. Dengan demikian yang terjadi adalah ketomba kuliah sing baik-baik. Karena memang di depan kita ini manusia-manusia tidak berharga semua. Kita disadarkan untuk bagaimana supaya dalam hidup ini, masalah apapun yang terjadi, selalu melihat orang lain sesama kita ini sebagai ciptaan Tuhan yang sangat berharga di mata Allah. Maka kita sebagai ciptaan Tuhan, kita juga diminta untuk melihat orang lain itu berharga, supaya kita boleh menghargai siapapun dia. Ini baru betul. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, rahmat anugerah besar Allah yang turun ke atas keluarga ini berkaitan dengan kesuksesan yang diraih oleh putra ke putri mereka di dunia pendidikan. Oh, ulang tahun dari Bapak Kasbar juga. Intinya di situ. Selamat happy birthday Bapak Kasbar. Semoga umur panjang, sehat-sehat semuanya dan seterusnya. Ya, kita mensyukuri rahmat besar dari Allah yang turun ke atas Bapak Yelubi yang merayakan ulang tahunnya, dan juga ke atas keberhasilan dalam dunia pendidikan dari anaknya. Dan seperti apa yang disabdakan oleh Allah kepada Nabi Yesaya, dan reaksi Yesaya adalah, Tuhan inilah beta, utuslah beta. Maka kita berharap kita semua dan teristimewa Bapak Yelubi bersama anak-anak keluarganya, juga keluarga yang diutus oleh Tuhan dalam kehidupan ini, diutus oleh Tuhan dalam kehidupan ini. Maka segala hal yang dijelaskan tadi mudah-mudahan bisa terlaksana, bisa dihayati dalam kehidupan berkeluarga dari Bapak Kasbar Yelubi di tengah-tengah hidupnya berjumpa dengan siapapun, baik di sini maupun di tempat lain. Dan saya yakin dan percaya bahwa di dalam diri Bapak atau keluarga Bapak Kasbar Yelubi, ya, mereka adalah orang-orang yang berharga di anak kudus itu. Dan kita sekali yang ada di sini patut menghargai mereka. Dan berharap mereka juga melihat kita sekali yang ada di sekolah ini adalah orang-orang berharga. Maka berharap Bapak Kasbar sekeluarga melihat siapapun yang dijumpai baik di kota, baik di mana maupun di sekolah ini, mari kita selalu saling menghargai dalam kehidupan ini.
sing hari ratu ketemu. Terimalah kami dan persembahan kami ini. Semoga semuanya dikuduskan untuk layak mengikuti jejak Putramu, yakni Tuhan kami Yesus Kristus, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sungguhnya kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan
untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitanmu, sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus. Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan mari kita saling membagi damai sejahtera, saling membagi maaf dan pengampunan. Kita menyanyikan lagu Salam Damai. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu, salam, salam. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, lihatlah anak domba Allah
Lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas mengatakan kepada saya. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut melindungi kita sekalian sampai ke hidup yang kekal. Amin.
Rapat. Syukur atas tuntunanmu melalui sabda dan kurban putramu melalui perayaan ini. Dampingilah dan tuntunlah selalu kami dalam setiap upaya pewartaan kami. Dan kami bersyukur atas penyertaan, pemeliharaan dan perlindungan yang sudah Engkau berikan kepada Bapak Kaspar Yanubi, sehingga di saat ini Engkau boleh memperkenankannya merayakan hari ulang tahunnya. Semoga Engkau tetap setia menjaga, memelihara dan melindunginya dalam hari-hari hidup maupun usahanya ke depan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama. Semoga keluarga besar dari Bapak Kaspar Yanubi dan teristimewa Bapak Kaspar Yanubi yang merayakan hari ulang tahunnya hari ini, dan kita sekalian selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, misa syukur kita pada sore malam hari ini telah selesai. Syukur. Syukur dari keluarga kakak ipar Kaspar Yanubi atas sukacita yang diterima oleh keluarga selama ini. Apa yang menjadi harapan-harapan ya, dari keluarga mungkin saja sudah dipenuhi oleh Tuhan untuk memimpin misa syukur kita di sore menjelang malam hari ini. Walaupun dalam kesibukan kita tahu bersama menjelang musyawarah pastores, namun di sela-sela kesibukannya beliau bisa memberikan, melayani syukur dari ipar kita, kakak kita, suami kita, bapak kita di hari ini. Baik, Bapak Saudara, Bapak Ibu, handetolan yang kami hormati, di kesempatan yang bahagia ini, ya, sebelum kita nanti ada di dalam memberikan ucapan selamat, kebetulan juga merayakan hari ulang tahun yang keberapa? Ulang tahun yang ke-77. Ya. Kalau kita lihat 77 tahun ya sudah lanjut, tapi kita melihat ipar kakak kita, suami kita, bapak kita ini masih segar bugar.
Ya. Tentunya ini merupakan berkat dan rahmat dari Tuhan kepadanya. Selamat malam. Bagus. Di kalangan umat Katolik, Shalom, Salve. Hari ini bagi keluarga, sisi, dada itu dari dalam, bisa juga sisi, satu hati, satu darah, bisa juga dari sisi kampung dalam. Maka jika itu dada, betuan, mbak, lele. Merawai juga sama, tapi saya lebih berpijak kepada konteks syukuran. Bapak Pastor Kanis yang saya hormati, keluarga yang saya kasih, saya cintai, dari tenda sebelah timur sampai tenda sebelah barat, dikasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Teringat saya tidak pakai jam tangan, tapi sudah sekitar pukul 7 bulan 7 bulan Juli, gempar di desa ini karena usia saya di 7 tahun lagi. Usia 7 tahun, makan tabu di atas, ambil saya dan pesiar gempar di desa ini. Tua muda kecil besar semua cari di kuburan bawah Petromax, di kuburan bawah Lobe cari. Sementara makan tabu dengan saya enak, tertawa senyum. Bulan Juli bulan 7, usia saya 7 tahun. Lagi angka 7 yang menjadi berharga. Saya lahir di tanggal bulan Juli bulan 7 di tahun 1947. Usia saya sekarang menjadi 77. Luar biasa. 7 selalu ada. Angka 7 ini malam ini diungkapkan melalui homili, khotbah renungan, dan sangat mengena sekali. Saya tamat pendidikan dengan gelar BA Sarjana Muda, juga diwisuda pada bulan Juli bulan 7 juga di tahun 1977. Juga rumah ini, kalau di sebelah timur fondasi, tertulis oleh almarhum Bapak Laurentius bersama Ibu Rofina, bersama kedua adik tersayang almarhum Bapak Angoran, Bapak Luhu, Mama Marcelin almarhumah, dan Bapak yang sekarang Bapak Faus. Bulan Juli tahun 1977. Dari angka 7 ini pada akhirnya mendorong untuk kehadiran kita semua di malam hari ini. Syukuran kaya raya, saya kaya raya sekali dengan syukuran ini. Satu, syukuran atas iman saya kepada Yesus Kristus. Kalau mau cerita tentang kesaksian tentang Yesus Kristus, itu sangat luar biasa. Dasar iman saya syukuran atas penyelamatan Allah pada diri saya, pada pribadi saya. Kalau saya ungkap, itu bisa menyayat hati kita semua. Syukur atas anugerah kehidupan. Tadi melalui adik kekasih saya, adik ipar Mas Andre, tidak ungkap sedikit di situ.
usia 77 sudah orang Ambon bilang lembe-lembe tuyandoyo. Tetapi kesaksian semua tidak tahu siapa saya yang ada di sini. Padahal saya tahu bahwa usia 77 tahun. Saya dalam pelayanan berbagai orang mati, saya kadang-kadang bilang sama Tuhan begini, Tuhan jangan lupa saya. Saya bukan sumpah, tapi saya diperkenankan Tuhan kembali ke dalam pangkuan Tuhan, masih dalam semua sehat-sehat. Daripada saya tua sekali, tua rentala, susah, laku apa-apa, maaf, berakincing tampat. Tetapi Tuhan berbicara lain. Syukur atas bertambahnya usiaku 77. Sekarang syukur atas anugerah kesehatan. Sisi-sisi ini yang membuat melengkapi saya untuk menjadi Kasper yang jago, Kasper yang rajin, Kasper yang cantik, dan Kasper bagus segala-gala. Kalau bicara tentang Kasper bagus segala-gala, saya punya kakak Doris ini, Dolilit. Saya punya anak-anak ini Batketam di sana, anak Eta tambah Heri dan Jerry. Orang tahu Kasper itu siapa. Orang tahu ini sisi ini. Orang tahu. Kalau datang di Sengkrawai, mari khotbah renungan dari pastor itu. Malam ini kita bongkar, kita lenyapkan segala-gala yang ada pada kita dan kita ada pada menghargai manusia lain sangat mulia bagi Tuhan. Syukur atas talentaku. Talenta ini saya sejak masuk SMP, kalau saya terus, saya punya kawan sejati Pastor Patliol. Tanggal lahir sama, bulan kelahiran sama, tahun lahir kami baku ajak ke seminari. Kalau saya waktu itu maju terus ke seminari, saya jadi imam perdana di Sangliat Krawai. Coba bayangkan itu. Jadi kalau ketemu Pastor Batlol tidak habis-habis, dia bilang, Kasper, kok kenapa tidak mau jadi imam? Terus almarhum ipar saya Situs, kakak kelas saya Isaias Ratu Anak, almarhum. Waktu di SMP kami ini terpilih untuk ke Stella Maris Makassar, sekolah perawat. Kalau diambil itu maka pasti banyak yang panggil kakak mantri. Ada panggil ipar mantri. Begitu sobat, luar biasa sekali. Mantri. Coba bayangkan itu. Terus tidak kesampaian begitu, terpilih almarhum Bapak Dr. Andus Salmon Orat Mangum, kami di Silpalus, dia screening kami dan saya terpilih untuk angkatan ketiga, kirim ke Ambon untuk ikut pendidikan SHD. SHD itu Sekolah Hakim Jaksa. Kalau saya pilih jalan ini menjadi Sekolah Hakim Jaksa, saya punya tempat bukan di penjara. Kira-kira begitu. Saya bukan punya tempat di penjara. Di situ kenang-kenangan indah. Terus saya masuk SPG, sudah mau tamat SPG, jadi guru Angkatan Laut, pos Koterma waktu itu, pos Komando Teritorial Bapak Riung Manado, Mayor Laut. Dia punya angkatan bawah itu Ajon. Dia panggil, lalu diselesaikan. Karena pembukaan Akademi Angkatan Laut di Surabaya, maka saya langsung didaftar diam-diam. Saya sudah oke, tinggal saja mau berangkat. Ketika itu Kapten dari Manado, John Lee, sudah meninggal. Dia kasih arahan, Bapak kalau sekolah di Angkatan Laut, Akademi Angkatan Laut, keluar pangkat itu
ya pembantu letnan 1 seperti begitu, luar biasa. Berarti pensiun dapat laksamana muda kan, Irjen 2 bintang Mas, luar biasa. Kalau waktu saya masuk Angkatan Laut, seorang pensiunan yang sangat luar biasa, Kaspar Yanubi, Angkatan Laut, Jenderal. Tapi ketika sudah dicium oleh Bapak Hungan kepala sekolah, Pastor Somer, Pastor Yamko, orang 3 ini panggil sama saya. Pastor Yamko itu, aduh kesian, dia pukul rotan, labrak, saya sudah gemetar habis. Tapi ke sana, kata-kata yang saya terima dari Bapak Hungan, Pastor Somer, Pastor Yamko, Gaspar, kau mesti jadi guru yang baik. Dan guru yang baik ini disaksikan di seluruh Nusantara, Tanimbar, bahkan sampai dari Sabang sampai Merauke, anak-anak murid banyak. Nah, tidak ada yang akan mengatakan bahwa Bapak Kaspar ini mantan guru tidak bagus. Tidak. Semua punya salam kasih sayang yang menjulang tinggi sampai sekarang. Kalau di Semlaki mulai melangkah keluar ambang pintu rumah, selalu sudah pensiun 12 tahun kan, tetapi kata yang selalu keluar, Pak Guru, ndekwa di pasar Pak Guru, ini benar, di toko atau di mobil apapun, Bapak Guru punya umur berapa? Kemarin 76. Mereka sering percaya. Tapi pada akhirnya mereka percaya. Angka 7 ini formulasi dia. Jadi syukuran di malam hari ini luar biasa dari semua yang hadir. Sudah memberikan yang terbaik dalam ingatan saya. Tunggu saja hari esok, hari lusa. Kalau Tuhan bilang, Bapak Kaspar, engkau bukan saja menjadi seksi liturgi di sana, tapi mari engkau menjadi malaikat Allah di surga. Seperti itu. Dan sekarang ini saya hidup dengan nyaman-nyaman sekali, dengan baik sekali. Saya tidak pernah kenal susah. Caci maki saya, marah saya, ini saya sudah punya cacian maki ini yang buat saya lebih cantik. Dendam saya menjadikan saya seorang yang manis, seorang yang cantik. Itu di usia. Syukur karena boleh sekolah. Tadi dalam misa sudah jadi salah satu doa wujud. Sini saya bawa 3, 4. Jadi bukan sombong, tapi saya bisa perkenalkan saja. Yang tua itu Rofina Lebiten, dia nurse keperawatan, sama dengan Wayedo Doni, Yuli Tawan, Capawalunan itu ikut sama dia punya kakak. Yang kedua Yusni Amelenan, dia farmasi. Saya kadang-kadang terlalu sayang sama dia. Kerja habis di puskesmas, habis itu jam 4 dia mendapat tugas apotek sampai jam 10 malam. Saya tunjukkan, kami punya kesederhanaan. Tidak ada bapak, tidak ada motor, tidak ada apa-apa. Kamu jalan saja, iya. Tapi berkat Tuhan, motor besar, kendaraan besar. Paula jadi pertambangan. Dia waktu itu dokter. Dan yakin mesti dokter, tapi kami keuangan waktu itu agak tipis sekali. Jadi kita menyerah kepada Tuhan, tapi panggilan dia sendiri selesaikan pertambangan di Surabaya. Yang terakhir ini Ratna, dia juga selesaikan di bidang
terapan. S1 terapan, analis. Jadi kemarin-kemarin yang beberapa dari Sanggat Kawan yang datang ke sana, dia selalu pulang bilang, Mama, Bapak, ada keluarga ada Sanggat Kawan ini. Dia punya tugas utama itu di laboratorium, analis laboratorium. Informasi ini bukan untuk disanjung-sanjung, tidak. Tapi saya dapat strong sekali dari Bapak Pastor Kanis. Dia rupanya pilih ini ahli tebak juga, Pastor. Terima kasih banyak sekali. Luar biasa, tebak betul kena. Waktu tim datang, dia satu kelompok dipanggil untuk dibuat bintek tentang pengoperasian alat-alat laboratorium. Tim pulang, satu saat dia kasih tahu Bapak, Mama, saya ke rumah sakit, kamu tugas saya malam atau siang atau tidak? Ya cukup. Sekarang ini kami juga tahu menawar, jadi minta oleh tim MSC untuk ke Makassar, untuk dia mendapatkan bimbingan teknik peralatan laboratorium. Saya berpikir 2 kali lipat. Waktu masih ke pendidikan, sudahlah. Setelah tamat dengan Bapak Mama dulu. Ada om-om, tante-tante banyak di kampung ini. Jadi tinggal dulu di sana. Tapi dia di laboratorium. Maghrib. Jadi kemarin datang dia tanya, Bapak, maaf, tidak salah juga berkenan ada nama Agustina Farmasi. Oh, saya langsung punya pikiran ke adik Kris. Wah iya deh, saya mau telepon adik Kris. Dia pulang bilang, ya saya pulang tanya bilang sudah keluar rumah sakit. Nah, dia datang di rumah sakit, buat apa? Ya kita dapat satu penduduk baru, Pastor. Mungkin ke depan ada baptis, permandian. Sementara saya lihat adik saya Agustina ini sudah lama ya, 12 tahun. Lama juga. Ya saya rindu sekali ketemu dia, saya bilang, Ade, resep bagaimana sampai 12 tahun ini bisa. Bapak Kai berbahagia sekali. Saya kalau dia laki-laki, saya bilang Bapak Kai, panggil saya sudah, Kaspar. Karena dia lahir di bulan Juli. Saya share tadi saya lihat ke sana kemari, adik Agustina tidak ada. Tapi saya betul niat sekali, biar punya adik dia tempat cendaguro, tapi sungguh-sungguh. Dalam kitab suci itu susah, dalam ilmu medis susah. Tetapi adik Kris punya resep yang luar biasa. 12 tahun lagi, saya sudah hitung lagi. Nanti 12 tahun ke depan, ya bisa juga begitu. Seperti itu. Jadi luar biasa. Malam ini kita semua dihimpun di tempat ini. Ada keluarga dari Ulilit Baru, Adolus, bersama punya anak Yeri dan Baketam, baju merah. Nona pakai baju merah satu-satunya itu ini Baketam dulu. Di samping Eta, biasa panggil Eta Dorus, dan Heri. Heri itu dia jalan-jalan malam itu susah, tapi selamat datang, aman. Terima kasih banyak. Undang, jangan malu-malu Kang, terlalu duduk jauh dari sana. Ini ada kosong sini. Tadi kamu orang punya saudara perempuan Rina ini bilang, ada orang bilang, saya hampir marah itu. Duduk terus di situ, sebentar saya bawa Sophie satu gen untuk kamu arah ke sini. Undang-undang, selamat datang kamu, selamat datang. Di Parnadus saya tidak lihat baik-baik, tapi ini Ipar yang setia, saudara dan Persimmon. Di mana ada susah, di tengah jalan mana, tinggal telepon, dia sudah tiba bawah.
bagi kampung. Itu. Terus syukur atas pekerjaan. Pastor, saya karena sudah menggerutu. Di 19 rukun itu orang bilang tidak. Yang usia-usia sudah tua, enggak. Padahal di rukun Santo Yosef itu masih pakai sama saya. Tapi bukan hanya pakai, tapi dalam berlihat seorang tokoh iman yang baik. Saya berkata iman ini karena di sebelah terawain saya dilebur menjadi lumpur. Saya dilebur jadi lumpur, tidak apa-apa juga. Hari ini kita kenal dengan baik. Khotbah inti, kita saling menghargai dengan baik. Terus syukur atas kehadiran saudara-saudaraku. Ini luar biasa, kekuatan yang dahsyat sekali, kekuatan yang luar biasa. Saudara-saudara, ipar-ipar, lolat-lolat, semua dorong untuk harus ada di sini. Syukur atas kebaikan sesama. Sesama ini lebih dari itu, Yoci. Besok berangkat ke sana. Adik Rafael nanti kita jadi pastor. Oleh sudah siap, dia undi. Padahal Oci, Kak Karina ini bilang nanti Rafael ini datang tinggal dekat orang sudah. Ini sendiri bilang. Kebaikan ini kasih luntur. Semua orang yang lihat Rafael punya perasaan-perasaan macam-macam terhadap saya. Tapi orang Olili tidak. Rahel itu adalah umat Tuhan. Dia berada di rukun, salah satu rukun di Olili. Pastor nanti pasti juga di rukun mana di Timur. Olili Timur. Olili Timur, Olili Barat. Lauran Signana tempat tinggalnya para tamu kita. Hari Sabtu, dan kita tunggu-tunggu karena oleh Bapak Uskup diberikan kesempatan pada yang tertabis jadi imam menghadirkan 50 orang anggota keluarga. Tapi kemarin saya dengar dari sinetron hanya 5. Adi Oci, Fatime hanya 5 orang kah? 50. Iya, makanya 50. Tetapi Manisaringa di sana sudah dijatakan 5. Hanya 5 saja kan kita dari sini hadir. Itu berkat Tuhan. Bukan saja bansos beras atau orang nasasomi, tapi berkat Tuhan ini. Oci siapkan itu 50 untuk ikut. Karena yang mulia Bapak Uskup sudah memberikan kesempatan besar bagi umat Cagat Rawai dalam konteks keluarga untuk ikut pentabisan event Sabtu 27 Juli. Syukur atas mereka yang membenciku, yang membenci dendam juga bersyukur. Karena apa? Ikut teladan Yesus. Yesus itu dianiaya. Yesus itu sampai tidak ada rupa. Tetapi dia hidup, dia tenang, dan dia ambil itu menjadi salib untuk menjadi berkat kita semua. Bagi Yesus, aniaya itu menjadi nilai berharga, pengorbanan. Berikut, syukur atas hari yang baru. Besok lebih lagi menjadi orang yang baik sekali, orang yang percaya. Begitu. Syukur dalam pengalaman minggu ini. Kemarin dulu saya cerita sama saya tidur jam 11 pastor ini bukannya dari pastor nanti konteks dengan ilmu iman kepercayaan. Almarhum Bapak Laung saya tidur siang dia tertawa dengan saya. Lalu dia angguk-angguk, tawa. Dan dia punya isi
Jadi seluruh perjalanan saya sampai hari ini hapus, mari dokter hapus semua dendam, semua ini, supaya kalau besok saya mati, air mata semua harus cucur karena saya. Saya pernah bekerja di Sandiaga Lawan, begitu, orang yang baik, mengantarkan SMA Budi Mulia menjadi SMA yang luar biasa. Menjadi SMA yang sangat luar biasa sekali. Jadi mari kita tinggalkan. Saya senang Pak Heri, dia dengar baik sekali Pak Heri. Kalau Pak Heri mana saya dengan senang hati, umur panjang lagi Pak, pasti umur panjang. Terus pengalaman di bulan ini saya banyak punya pengalaman. Saya ini Lawade ini kami dua jalan, saya singgah di Bang Sogol karena hujan. Lalu saya turun langsung badan antero istilah jatuh rebah. Kepala saya sudah ada di atas bantalan teras Satos, tetapi ternyata Tuhan dia meloloskan saya dari itu. Syukur atas pengalaman sepanjang tahun ini. Kalau saya waktu itu Bapak Uskup Surabaya Yohanes Kloster sudah malu. Kami pernah dipanggil kan saya studi di Jawa, dia panggil Bapak Kaspar, saya masih mahasiswa. Bapak Kaspar, kita sudah tempatkan kamu, tugas kamu di kantor wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. Nama sudah tercatat. Saya datang ke sini, aduh kasihan. Saya mau lihat saya punya diri sendiri sebagai sarjana muda kan. Saya lihat semua kaum keluarga saya tinggal sama Aridas datang panggil ke Aridas jadi SMP Santo Thomas Aquino. Saya tidak belum bicara banyak. SMP Lorulung juga belum berbicara. Tapi satu saat saya pulang dengan Bapak kerja kopra, ada surat panjang terletak di atas meja. Mama saya almarhum dengan komentar, kamu membaca surat capek, surat polisi roh. Ya polisi waktu itu selalu jadi bayangan yang berbahaya. Saya ambil, saya baca, Mama dengar. Perwakilan Yayasan Santo Ildebrandus, Bertua, perwakilan Somlaki. Perihal panggilan, maaf, perihal panggilan kepada yang terhormat Saudara Kaspar Yanudi BA. Mama dia dengar BA, dia lah BA ni sakit dulu. Dia takut. Tapi saya terangkan sebab Mama bersyukur. Saya punya pendidikan itu, saya jalan itu. Saudara diundang untuk datang ke kantor kami, kantor pengurus, hari tanggal sekian. Saya pergi dan diletakkanlah tugas itu Bapak, tidak kemana-mana. Kamu tugas di SMA Budi Mulia, kepala sekolah yang terlalu lama. Datang tahun 1999, bencana hampir serupa di desa ini. Waktu soal keuangan di waktu itu Aron sudah di kelas 2 atau kelas 3, saya tidak tahu. Saya berat hati untuk ambil keputusan ini. Saya bilang sama istri saya, ibu tidak berpandangan Bapak, cukup juga, sudah lama, 20 tahun lebih. Saya diam-diam membuat undang semua, tapi undangan yang datang tidak sesuai.
karena mereka tahu. Tapi saya datang, saya menggunakan teknik. Saya membuat surat tugas kepada Bapak Somar. Saya berhenti menarik diri. Aaron ada di hati, tapi saya berdoa. Semoga dia tetap. Tapi luar biasa. Sampai akhir ini dia tetap. Soal keuangan. Kata Pastor Bem waktu itu, Pastor Somer, karena Pastor Bem sebagai bendahara yayasan, dia bikin nota. Dipanggil kepada pengurus. Dipanggil ke pengawas dari Ambon. Tapi dia bikin nota begini. Tidak ada korupsi, pencuri di yayasan. Begitu. Dengan demikian, berkat yang besar ini akan berlangsung. Dengan gesek-gesek kaki, goyang-goyang, kor, terima kasih juga hadir dengan kebaya ini. Mari kita gesek goyang sama-sama juga. Tidak ada yang lain lebih dari itu. Terima kasih semua sekali. Saya tadi dari awal sampai saat ini hanyalah menyentil untuk kita bongkar kita punya pakaian. Dan arah kita, tujuan kita kepada Bapak Pastor Kanis. Harus itu. Dan subuh saya akan meninggalkan tempat ini karena lari ke sana dalam rangka persiapan untuk pentabisan tadi general repetisi di sana. Ini Laurentius dia tidak hadir. Anak ini dia luar biasa. Tanya saya sama garan tamu. Event yang terhebat ini dia pukul pada depan. Nanti pembukaan Muspas hari Senin. Dia jadi terima kasih untuk kita semua. Saya subuh meluncur ke Semlaki, tetapi bahwa kalian tetap bergembira sampai esok pagi. Semoga demikian. Bila morang ita ditinemi, umila ita Ratu Norbit Mono Gedesa. Mohon maaf lahir dan batin bagi sekalian. Mari, di mana saja kita ketemu, awal, ipar, kakak. Jangan kakak tapi otak bekerja lain, tidak bagus. Tidak masuk surga ya? Tidak masuk surga. Dan demikian dan terima kasih. Ya baik, terima kasih Ipar, Kakak Kaspar yang telah memberikan inspirasi bagi kita semua. Ya, pengalaman-pengalaman dari beliau yang telah disampaikan kepada kita semua. Sosok yang saya kenal, Bapak Pastor, bahwa beliau ini merupakan seorang kakak, seorang bapak yang sangat-sangat sabar. Itu yang saya kenal dari sifat dan perilaku beliau. Yang mengayomi 8, ya, di luar yang meninggal, 8 adik-adiknya, ya, sebagai yang sulung. Kebetulan istri saya yang paling bungsu. Satu pengalaman kami, mungkin saya menceritakan sosok dari kakak ipar saya ini. Tahun 2002 saya datang bersama, waktu itu masih calon istri saya, pacar saya. Kami datang ke Somlaki. Saya lihat dari situ sampai detik ini, ya. Kalau tadi yang beliau samakan, beliau ungkapkan perasaan beliau tadi. Saya di kampung saya sendiri, saya lebur jadi lumpur. Itu suatu hal yang mungkin, ya. Saya kira kita semua kalau seperti apa yang disampaikan oleh kakak tadi, mungkin kita juga tidak mampu untuk bikin. Tapi sosok ipar kakak saya ini sungguh sangat luar biasa. Untuk itu mari kita berikan aplaus sekali lagi yang meriah kepada kakak ipar kita, ya, yang berbahagia bersama keluarga di hari ini. Baik, Bapak Ibu, saudara sekalian, ya, setelah itu baru kita berdoa untuk, ya, silakan. Mungkin bisa diiringi dengan lagu, silakan.
Kak Kris. Silakan Bapak Ibu, ipar-ipar, adik kakak yang lain, kemenakan, silakan.
32 tahun. Ya, sekarang giliran adik-adik dari kakak Kaspar, silakan. Baik yang laki-laki maupun yang perempuan dimulai dipimpin oleh kakak Regina, kakak Ice, Kak Ari. Ini aturan beda kan?
yang sudah kau curahkan kepada ayahanda kekasih kami, Bapak Kaspar Yanubi, sehingga pada hari ini ia boleh engkau perkenankan merayakan hari ulang tahunnya yang ke-77 tahun. Terima kasih atas seluruh penyertaan-Mu di sepanjang usianya hingga saat ini. Seraya mohon semoga engkau pun tetap menyertai dia dalam hidupnya selanjutnya. Kami berterima kasih kepadamu karena engkau telah memberikan kesempatan kepadanya selagi ia jadi nanti Nona dengan Bapak Pastor. Rice cari Bapak di rumah tidak bisa apa kata. Rice dengan Bapak Ucup nih. Ini dengan DPP ini. Oke. Jadi jangan sak. Bapak jadi Dewan. Bapak lebih mari jadi kita suarakan sehingga jangan sampai lagunya habis cuma 4 orang. Ini masih ingat ya. Dipelawan dengan Adiulis Sambo. Alimpe berdiri. Akan lihat. Lautnya berdiri. Ya. Bapak Dorus dan Bapak dong menjadi penonton. Jadi sorry ya. Ini sebentar. 2 detik lagi untuk kita susun rapi sehingga nanti benar-benar betul. 2 noda di belakang. 2 noda. Sabar sih. Oke. Semuanya oke? Jaga tatip Jafara Salona. Woi. Mimi. Bapak Kalis. Ya. Hari bisa goyang pelan ya. Pastor. Ya. Boleh. Mana? Baik. Boleh sambungkan.
Cuma sayang. You got it somehow. I think you got